Bincang bersama. Halo Sbarisus, podcast Bincang Bersama. Kali ini bersama dengan saya Daryl Adam. Dan seperti biasa kita akan ajak Anda untuk belajar ya tentang kesuksesan seseorang yang notabene kadang-kadang tuh nggak sesuai dengan apa yang dijalani sebagai sebuah bentuk aktivitas akademisnya di masa lalu. Nah, contohnya saya bergerak di bidang ekonomi akuntansi tapi jadi host, jadi presenter, jadi MC, jadi moderator. Nah, sama nih jalan hidup saya tapi beda rezeki kayaknya ya dengan narasumber di podcast Bincang Bersama kali ini, karena beliau dulu katanya mengambil pendidikan akademisnya tuh di dunia ekonomi dan juga akuntansi. Kalau nggak salah saya dapetin informasinya ya. Tapi kok sekarang menjadi konselor di bidang mimpi. Yuk kita tanya langsung untuk kesempatan kali ini bersama dengan Ibu Evelyn De Ciana. Apa kabar Bu? Baik. Saya mimpi apa ya bisa ketemu Ibu ya? Biasanya tuh gimana kalau ketemu orang yang lebih pintar, lebih expert, lebih di atas kita tuh identik dengan mimpi apa? Nggak juga sih. Oh nggak juga? Nggak, saya belum expertnya. Oke, berarti masih statusnya konselor. Konselor. Oke, Bu, tadi di awal saya coba spill sedikit tentang sosok Ibu. Sempat belajar ekonomi. Iya. Pokoknya aktivitas akademisnya tuh berbeda dengan yang saat ini. Emang ada apa sih sebenarnya dengan ekonomi itu? Sebenarnya passion saya itu ada di psikologi. Cuman orang tua tuh nggak pernah ngizinin saya belajar psikologi. Alasannya? Zaman dulu itu psikologi mau kerja di mana? Oke, mentok HRD ya? Iya. Itu HRD juga belum tentu kan. Jadi ya udah, saya jalanin aja maunya orang tua kan. Oke. Setelah anak-anak udah besar, nah saya boleh dong ngerjain passion saya sendiri. Nah itu Setuju. makanya saya mulai ngambil kuliah lagi di psikologi. Oke, sebentar. Itu kan akhirnya Ibu ngambil kuliah lagi di Iya. psikologi ya. Tapi waktu pertama kali milih jurusan ekonomi itu, yang minta dan maksa itu siapa? Orang tua, Mau nggak mau ikut aja. ikutlah. Ngejalaninnya gimana, Bu? Ya udah dijalanin aja. Enak nggak enak ditelan aja. Iya. Kasihan ya udah bakar Ih, duit, kasihan bener. mental kita keteken. Iya. Tuh, jadi orang tua jangan kayak gitu. Nggak boleh. Biarin aja anaknya yang nyusul maunya kemana. Bener ya, Bu ya? Iya kadang-kadang harus diarahin Harus juga kayak gitu. sih. Ya. Nah, saat itu nerima nggak diarahin? Terima. Tapi kepaksa. Dibilang terpaksa sekali juga enggak sih. Oke. Pada saat itu nggak kepikir sih. Saya mikir, oh ya udahlah ngambil ekonomi bener juga gitu ya. Psikologi mau kerja apa gitu. Ya, saat itu ya. Oke. Tapi terus kemudian pada saat saya udah mulai banyak waktu luang, kayaknya. Nah terus kemudian saya ketemu nih teman saya yang merupakan mentor saya juga. Beliau adalah seorang psikolog senior. Terus kita lagi bincang-bincang ngomongin tentang psikologi karena beliau adalah seorang psikolog kan. Dan beberapa teman sih. Kemudian kita ngobrol, saya ngambil sertifikasi tentang mimpi. Terus kemudian baru dibilang, kenapa kamu nggak mendalami dunia psikologi? Akhirnya ya udah, dan ada yang online. Jadi nggak usah terlalu ngabisin waktu seharian gitu di kampus kan. Ini kelas khusus memang. Wait. Menarik nih. Ngambil sertifikasi tentang mimpi. Saya langsung ke inti ya. Ya. Ini yang menarik dari mimpi apa sih? Kan kadang-kadang ada orang yang tidurnya tuh deep sleep banget, nggak mimpi apa-apa, bangun segar. Iya. Ya itu pertama. Yang kedua, ada yang mungkin karena banyak pikiran, banyak masalah, sehingga terbawa ke alam bawah sadarnya, dia mimpi sesuatu hal, akhirnya kebangun, malah bangun paginya nggak segar. So Ibu, apa yang menarik tentang mimpi sehingga Bu Evelyn ini tersertifikasi dan berusaha untuk mendapatkan sertifikasi tentang mimpi ini? Di dunia psikologi itu ada sub yang namanya psikoanalitik. Oke. Yang memeloporinya itu sebenarnya adalah Sigmund Freud. Sigmund Freud ini percaya bahwa mimpi itu membawa pesan. Kemudian ada satu orang psikolog lagi yang namanya Carl Jung. Nah, saya lebih mendalami ke Carl Jung karena Carl Jung itu bilang mimpi itu merupakan pesan dari bawah sadar. Sedangkan Sigmund Freud itu cuma bilang bahwa mimpi itu selalu dihubungkan dengan seks. Dengan alat kelamin, dengan hubungan seksual, ya. Tapi tidak semua mimpi itu merupakan, maksudnya ada hubungannya gitu dengan itu. Malah sebenarnya malah enggak gitu. Nah, Carl Jung ini psikoanalitik juga itu membahas tentang mimpi cukup besar bagiannya dalam beliau punya sepanjang hidup beliau ya. Nah kemudian saya juga punya mimpi yang berulang 3 tahun. Tapi mimpinya tuh kenapa ya berulang terus persis sama lagi. Jadi saya penasaran. Nah, saya ada menanyakan ini pada mentor. Kemudian dianalisa dan saya baru tahu, oh ternyata
mimpi saya itu ada maknanya ya. Nah, Oke. kemudian mulai tuh saya belajarin tentang mimpi, menganalisa mimpi saya sendiri dengan teman-teman, dan ternyata memang benar gitu. Akhirnya mulailah saya tertarik dalam dunia mimpi. Kemudian mentor saya bilang, Lin, kenapa kamu nggak berusaha mendalami itu dan menulis buku? Oke. Gitu. Jadi buku ini. Jadi Oke. buku itu. Ini bukunya. Nah, jadi sebenarnya saya mungkin pengen tahu tentang bukunya. Ini buku Misteri Mimpi, Perspektif Psikologi dan juga Budaya. Nanti kita bahas ya tentang hal itu ya. Oke, pertama kali tertarik untuk menggeluti tentang mendalami mimpi, itu tahun berapa? Masih ingat nggak, Bu Evelyn? 2020 pas COVID ya, berarti ya? Kurang lebih. Ya, itu kan suka banyak aneh-aneh mimpinya. Iya. Mimpi apa sih waktu itu? Yang coba didalami tentang mimpi sendiri? Saya itu malah dulu banget sebelumnya. Jauh Jadi itu sebelum. jadi sebuah bahan untuk dianalisa dan menimbulkan ketertarikan, Betul. sehingga mengambil sertifikasi. Iya. Oke. Dan banyak mimpi dari teman-teman juga sih. Nah, untuk memahami tentang mimpi kan nggak seperti kita lompat pindah dari satu bangku ke bangku lain ya, Bu Evelyn ya. Itu kan banyak mimpi, orang tuh kan banyak, ada yang mimpi A, B, C, D gitu. Iya. Nah, kapan Bu Evelyn coba untuk secara profesional as a counselor itu bisa memahami mimpi saya misalnya, mimpi teman-teman yang lain gitu loh. Itu berapa lama harus memahaminya, belajar untuk memahami hal tersebut? 2-3 tahun ada ya. Saya bikin lama bukunya ya? aja 1 tahun. 1 Oke. tahun itu daftar pustaka saya ada 26. Iya. Jadi memang saya bacain buku-buku yang terkait dengan mimpi, terutama banyak tentang simbol. Simbol? Karena apa yang muncul dalam mimpi itu sebenarnya merupakan simbol-simbol. Nggak literally yang muncul Bapak misalnya Pak Daniel. Terus ada hubungannya dengan Pak Daniel? Belum tentu. Bisa juga Pak Daniel itu asosiasinya apa di saya. Misalnya saya pikir, oh Pak Daniel ini seperti kakak atau adik atau bapak gitu, bisa juga. Karena karakternya mirip dengan kakak, adik atau ayah saya, bisa juga begitu. Jadi saya banyak mendalami tentang simbol. Simbol itu juga ada yang personal, ada yang kolektif. Nah, kolektif ini dipengaruhi oleh budaya. Makanya buku saya tentang psikologi dan budaya, perspektif. Budayanya lebih kemana? Ke timuran, ke barat atau? Semua budaya, nilai, agama, tradisi, itu semua mempengaruhi cara berpikir kita secara personal. Kolektif itu adalah setempat atau seluruh dunia. Misalnya nih, kalau di budaya Hindu, itu ada yang namanya Dewi Saraswati. Itu ada Dewi Pengetahuan. Di Yunani itu juga ada namanya Dewi Athena. Sama, Dewi Pengetahuan. Di sini namanya Dewi Sri, Dewi Kesuburan. Di Greek itu adalah Dewi Demeter, Ibu Bumi. Sama sebenarnya. Cuma namanya aja yang beda. Beda-beda. Sebenarnya udah kepola ya. Patternnya udah ada. Iya, cuma namanya beda-beda. Gitu. Oke, gini. Kita kan nggak punya waktu lama nih, Bu Evelyn. Tapi boleh nggak kalau kita coba relatekan sedikit ya, antara mimpi yang diartikan sebagai sebuah kejadian yang nyangkut di alam bawah sadar, sehingga sampai tidur pun kita kebawa gitu lah. Ini ada hubungannya nggak dengan sebuah kesuksesan bisnis, kegagalan dalam sebuah bisnis? Itu biasanya mimpi apa identiknya? Ada. Di buku saya itu ada satu cerita kasus, namanya Kay. Kay ini, dia di sini digambarkan mitologinya itu seperti siren. Siren ini adalah, kalau dalam mitologinya Yunani, siren ini adalah dayang-dayangnya Persephone, Dewi Persephone. Persephone ini adalah anaknya Demeter, Dewi Demeter yang tadi itu. Nah, pokoknya singkat cerita, nanti baca aja di buku. Si Kay ini terperangkap dalam dunia femininity-nya dia. Dia kan, kalau kita kan pasti punya maskulin dan feminin ya, dalam satu pribadi gitu. Ada maskulin, ada feminin. Nah, dia terperangkap oleh dunia femininnya, sehingga sampai sekarang selama dia terperangkap itu kacau kerjaannya. Benar-benar nggak bisa move on gitu. Dia stuck di situ. Nah, kemudian setelah dia mulai menyadari, oh iya ya, ternyata saya itu pengaruh dari femininitasnya dia itu jauh lebih besar, dan itu menghambat dia. Baru tuh dia mulai lagi bisa move on, dan bisnisnya, pekerjaannya itu jauh lebih baik. Oke. Berarti pertama-tama kita harus secara sadar paham tentang arti mimpi itu sendiri. Baru memikirkan bagaimana untuk bisa move on dari situ. Iya. Ini kapabilitas yang bisa dimiliki nggak sama semua orang?
Sebenarnya saya nulis buku itu tujuannya supaya kita bisa menganalisa mimpi kita sendiri. Tepat berarti. Iya. Bukan Tujuannya berarti itu. bukan berarti kita nggak perlu seorang konselor atau orang ekspertis di bidangnya ya, Bu. Betul. Ya? Tapi tujuannya itu lebih kepada itu. Oke. Bu Evelyn, ada nggak yang berubah dari sosok pribadi seorang Evelyn ketika belum mendalami dunia mimpi ini dan setelah mendalaminya? Apa yang berubah dari Anda? Berubah. Iya. Berubah banget. Gimana orang bisa menilai Anda itu berubah? Oh, orang-orang yang di dekat saya itu semua tahu saya berubah. Okay. Yang paling berubah, yang paling jelas terlihat kalau dari sisi saya ya, itu saya nggak berani lagi ngejudge orang. Contoh. Misalnya saya kalau lihat orang, ini orang pasti rese nih, ini orang pasti begini, enggak. Saya udah nggak lagi gitu. Nggak berani atau gimana? Karena saya tahu di balik segala sesuatu yang ada dalam satu pribadi, itu pasti ada latar belakangnya. Kenapa dia sampai hari ini bisa bertindak seperti itu? Itu semua pasti ada pengaruhnya. Oke. Itu yang nomor satu. Paling jelas terlihat perubahan dari dalam diri saya. Dan tujuannya mimpi dianalisa itu apa sih sebenarnya? Untuk mengenal diri kita sendiri lebih dalam. Walaupun kita seharusnya udah bisa kenal diri kita sendiri ya? Nggak akan bisa. Coba deh, Bapak tanya, siapakah aku? Penyiar Smart FM? Enggak. Oh, bukan. Itu kan peran. Oh iya, peran. Iya kan? Tapi diri sejati kita. Oke. Belum tentu kita bisa jawab itu. Karena waktu saya ditanya gitu, saya juga nggak bisa jawab. Dulu Siapakah kamu? Oke. Bukan peran, bukan seorang bukan profesi. ayah, bukan profesi, bukan berapa anaknya, kehidupannya, tapi diri kita. Gitu. Diri kita lebih mengenal orang lain daripada diri kita sendiri. Setuju. Oh, that's why kenapa kita perlu untuk bisa menafsirkan mimpi supaya kita lebih sedikit demi sedikit lebih mengenal diri sendiri lah. Oke. Bu Evelyn punya cara nggak untuk bisa mempublikasikan ilmu? Saya bilang ini ilmu mahal ya, karena kan kita akan diajak untuk mengenal tentang diri kita sendiri, tahu apa yang harusnya kita lakukan dan juga tidak kita lakukan, bahkan memposisikan diri kita tuh sebagai seorang siapa di sebuah lingkungan pekerjaan kah atau profesi kah? Gimana kira-kira? Mempublikasikan. Gimana ya? Ya baca bukunya. Lebih ke baca bukunya. Enggak, sebenarnya saya tuh banyak sekali ya. Saya ada punya sosial media yang tujuannya itu lebih ke pada edukasi untuk mencintai diri sendiri. Karena biasanya kita tuh pasti ngelihat di sosmed nih ya, si A, si B, si C hidupnya enak banget ya. Kerjanya tuh jalan-jalan mulu, kerjanya shopping mulu. Tapi belum tentu loh apa yang ditampilkan oleh orang-orang ini di sosmed itu adalah kehidupannya sehari-hari. Jadi kita harus bisa mencintai diri kita sendiri apa adanya gitu. Itu banyak saya edukasi di sosmed saya. Tujuan saya buat sosmed tuh itu gitu loh. Jadi kebanyakan tentang quote-quote tentang tulisan-tulisan gitu. Bagaimana menganalisa diri sendiri, mengenal diri sendiri lebih dekat, mencintai diri sendiri dan merasa berharga. Itu yang paling penting ya. Oke, kita masih ada waktu sedikit nih Bu Evelyn. Saya mau nanya begini Bu Evelyn, berapa persen Pareto yang mungkin bisa terjadi ketika hari ini kita mendapatkan suatu kejadian yang kurang menyenangkan, yang itu cukup membuat kita berpikir, ntar masa depan gue gimana ya? Dan itu akan menjadi sebuah mimpi. Dari kejadian sampai ke mimpi itu berapa persen kira-kira akan terjadi? Kalau kita terus akan fokus ke masalah itu. Mimpi itu ada 3 jenis, Pak. Pak Daniel. Satu, mimpi residu. Residu itu adalah residu kejadian kita sehari-hari yang kita alami. Kedua, mimpi untuk pertumbuhan jiwa kita. Itu pesan dari bawah sadar. Dan ketiga itu mimpi prediktif. Prediktif ini dibagi lagi 2. Ada yang untuk personal diri kita sendiri, ada yang untuk kolektif. Nah, yang tadi itu bisa 2. Bisa merupakan mimpi residu, tapi bisa juga merupakan mimpi untuk pertumbuhan jiwa. Tergantung konteks mimpinya ini apa gitu. Tergantung konteks. Kalau repetisinya bagaimana? Berpengaruh juga? Kalau mimpi yang berulang itu pasti punya pesan yang untuk pertumbuhan jiwa. Pasti. Contohnya gimana contohnya? Mimpi yang berulang itu misalnya mimpi ditinggalin. Mimpi ketinggalan terus. Itu sama tuh. Either. Jadi entah mimpi ditinggalin atau mimpi ketinggalan. Atau mimpinya balik lagi ke stasiun, ntar ke airport, rasanya tuh pengen pergi gitu. Rasanya tuh pengen kemana gitu, pengen traveling, pengen pergi, mesti ada sesuatu. Itu banyak tuh yang mimpi. Atau
yang paling banyak. Mimpi mantan. Bener, mimpi mantan itu paling Mantan itu kan banyak. harusnya dibuang ya, nggak usah dimimpiin lagi. Namanya juga mantan ya. Oke, namanya juga mantan gitu kan. Oke, gimana kalau mimpi mantan tuh identiknya dengan apa? Kita belum selesai dengan dia atau dia yang belum selesai dengan kita? Setiap mimpi itu membawa pesan bukan untuk orang yang dimimpikan, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk urusan Apapun itu, lebih ke arah perbaikan. apapun itu. Oke. Untuk diri kita, bukan untuk orang yang dimimpikan. Kalau orang itu mimpi kita, itu untuk dia juga mimpinya. Pesannya untuk si pemimpi pokoknya. Bukan untuk orang yang diimpikan dalam mimpi. Jadi karakter yang muncul dalam mimpi itu mempunyai asosiasi terhadap kita. Terhadap diri kita sendiri, bukan terhadap orang lain. Makanya kalau orang konsultasi gitu ya, klien-klien saya konsultasi, saya nggak pernah bisa mengartikan mimpi mereka. Saya akan bertanya balik dan mereka mengartikan mimpinya sendiri. Lebih ke coaching ya? Iya. Kita sendiri yang menemukan jawabannya. Betul, tapi saya mengarahkan aja. Probing questions itu penting. Iya. Bagaimana dengan orang yang jarang sekali mimpi? Nggak apa-apa. Lebih baguskah atau bagaimana? Nggak juga. Nggak juga? Mimpi itu setiap malam kita pasti mimpi. Kalau menurut riset ya. Ya, betul. Pasti mimpi. Sepakat. Malah bisa 4 atau 5 mimpi dalam satu malam. Nah, kalau dari diskusi saya ya dengan tokoh-tokoh di Bali, dengan Bante, agama Buddha, atau dengan agama Islam ya, itu sama nih semuanya. Pada saat kita sudah lebih tenang dan seimbang, mimpi kita tuh udah mulai teratur, nggak menyeramkan. Banyak kan yang mimpi dikejar-kejar, bangun-bangun, terengah-engah, atau mimpi dikejar setan lah, mimpi ada yang bunuh lah gitu kan. Itu semua berarti kan pikiran kita dalam keadaan tidak seimbang. Ada sesuatu, ada ketakutan, ada ketidaktenangan. Nah, itu semua itu biasanya mempengaruhi mimpi. Oh. Pertanyaan terbaliknya begini, Bu Evelyn. Apakah sebuah kejadian itu akan menjadi sebuah mimpi? Ya. Atau mimpi akan menjadi sebuah kenyataan? Dua-duanya bisa terjadi. Oke. Dalam kepentingan apa kira-kira dua-duanya bisa terjadi? Kalau mimpi yang terjadi di kemudian hari, itu kan kita sebut mimpi prediktif. Nah, biasanya itu untuk memberitahu kita menyiapkan diri biasanya. Kalau untuk yang personal. Tapi kalau untuk yang kolektif, biasanya untuk mengurangi korban jiwa bila misalnya mimpi tentang bencana alam. Nah, itu biasanya ada precautions kan, ada tindakan-tindakan preventif yang dilakukan. Makanya harus tahu, harus catat dalam jurnal. Nah, kemudian mimpi kejadian yang menjadi mimpi itu kan residu atau untuk pertumbuhan jiwa gitu. Oke. Ada patokan nggak kalau mimpi yang mungkin sehubungan dengan kesuksesan karir, selalu mimpi dengan pola apa gitu loh dari yang pernah berkonsultasi langsung dengan Nggak ada sih. Bu Evelyn, nggak ada ya? Cuman biasanya trauma atau masalah-masalah yang terjadi di masa kecil itu kadang suka menjadi hambatan. Karena kita belum bisa menyadari dan kemudian move on gitu loh. Ini erat ya berarti Bu Evelyn ya dengan istilah sampah emosi ya, yang nggak akan pernah bisa kita hilangkan. Betul. Tetap ada di alam bawah sadar dan suatu saat tuh bisa tertrigger, keangkat dengan hanya dipantik sebuah masalah. Iya, atau kejadian, atau misalnya ada orang kejadian dalam dunia nyata deh. Misalnya orang beli minuman milk tea gitu, tapi terus kemudian inget lagi minum milk tea sama mantan. Paling gampang deh ya, contoh paling gampang. Aduh, jadi inget mantan. Nah, itu kan bisa men-trigger kita. Iya, betul. Apapun itu, gitu. Tapi itu nggak ada yang kebetulan kalau menurut saya dalam hidup. Maksudnya? Segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada maksudnya, pasti ada maknanya. Dan gimana tergantung kita menyikapi peristiwa itu. Betul. Mau terus-terusan nggak ingat sama mantan? Mau terus-terusan nggak kita dalam situasi tidak mau memaafkan orang lain? Oke. Ini kenapa bahas jadi mantan sih? Saya nggak tahu juga kenapa bahasa jadi mantan. Itu paling gampang contohnya. Iya, contoh. Karena memang benar juga sih, setiap kejadian itu kan seringkali diidentikan dengan sebuah peristiwa kebersamaan ya. Iya. Entah dengan orang tua, papa mama, atau kakak adik, atau mantan. Apalagi kalau bicara masalah mantan adalah orang yang mungkin telah pergi dari kehidupan kita dengan ada harapan bahwa dulu akan bisa bersama. Iya. Oke, nah saya mau tanya nih, apakah memang kebahagiaan itu lebih berpotensi untuk menimbulkan sebuah mimpi atau kekecewaan yang akan terus berulang dengan menimbulkan sebuah mimpi? Tadi yang saya bilang, kalau menurut Bante ya, kalau orang yang sudah dalam keadaan seimbang, berarti kan dia udah bahagia nih. Oke. Mimpinya udah lebih teratur, nggak yang aneh-aneh gitu. Teratur gimana maksudnya? Nggak yang aneh-aneh, nggak mimpi dikejar orang, nggak mimpi dibunuh gitu kan.
Tapi kalau orang yang masih berada dalam kekecewaan, kepahitan, kemarahan, kebencian ya, Mm-mm. dendam apalagi, Mm-mm. wah itu mimpinya pasti, Oh iya. iya pasti menyeramkan. Dan kita yang didendami sama orang itu merasa nggak? Belum tentu ngerasa. Kecuali memang Oke. ada dispute yang memang belum diselesaikan ya. Mm-mm. Tapi kalau kita sepihak aja benci sama orang itu belum tentu tahu, dia santai aja hidup kita yang setengah mati. Iya, jadi Itu yang makanya kita harus menyelesaikannya dengan diri sendiri. jadi sebenarnya kita tahu bagaimana kita mendamaikan dengan diri, cuman Iya. kita nggak tahu caranya. Apa yang harus diberesin? Iya, gitu ya. Nah, makanya kita itu, butuh konselor gitu ya. Iya, ya mudah-mudahan dengan baca buku sih bisa Jangan ngerasain ngulangin sendiri. jobnya dong nanti. Oke, Ya. ini buku Misteri Mimpi, Perspektif Psikologi dan juga Budaya. Berapa ini buku keberapa, Bu Evelyn? Pertama. Buku Kenapa pertama. lama banget sih nyetaknya? Oh, ini buku cetakan keberapa? Cetakan kedua. Cetakan kedua, tapi buku yang pertama. Buku pertama. Kenapa kok lama proses pembuatannya dari naskah sampai 1 editing? tahun. Setahun lumayan lama loh. Iya, orang itu baca bukunya segitu banyak, daftar pustaka. Iya, betul. Karena betul. banyak budaya yang saya baca dulu, terutama budaya Indonesia ya. Mm-mm. Jadi nggak budaya semua negara gitu, tapi budaya Nusantara doang. Oke. Kan perlu diskusi dengan beberapa orang-orang yang mengerti gitu. Oke, Bu Evelyn, di Indonesia sendiri kira-kira banyak nggak orang yang menggeluti profesi seperti Ibu ini? Mungkin ada beberapa ya, tapi mungkin untuk buku yang perspektif psikologi dan budaya itu Belum baru ada. buku saya. Berarti Anda membrandingkan bahwa I'm the first one, I'm the Iya, one. boleh dibilang begitu. Boleh dibilang begitu. Ada gebrakan apa yang mungkin secara profesional akan dilakukan ke depan? Bikin satu kelas khusus kah untuk menciptakan atau melegasikan legasi ilmunya Bu Evelyn? Saya banyak berbicara di webinar dan seminar untuk khusus tentang misteri mimpi ini di beberapa komunitas. Mungkin dari situ saya berharap orang lebih aware tentang mimpinya, bahwa mimpi itu harus dipikirin, harus dianggap lebih serius lah gitu. Oh, mimpi itu harus dipikirin dan dianggap lebih serius. Iya. Apalagi mungkin mimpi yang seringkali berulang. Apalagi mimpi yang berulang. Kalau yang cuman temponya spot aja sekali, besok udah nggak mimpi lagi sampai bertahun-tahun gitu, itu gimana? Nggak masalah, tapi kalau memang nggak ada masalah dalam kehidupan dan nggak merasa harus diartikan gitu. Oke. Porsi mimpi itu apakah hanya karena masalah pribadi atau ada masalah dengan orang-orang terdekat kita? Tergantung. Biasanya makin dekat itu makin banyak menimbulkan masalah. Kalau orang yang jauh hubungannya dengan kita kan tidak berpotensi menimbulkan masalah. Jarang. Iya. Atasan dengan bawahan, suami dan istri, orang tua dan anak, teman dekat atau teman atau lingkungan. Itu pasti potensinya lebih besar dari orang yang kita nggak kenal kan. Nggak mungkin dong orang yang kita nggak kenal bisa membuat kita benci, marah, sepakat. ya kan? Ya paling kesel aja gitu. Gimana sih ini orang bisa di jalan deh? Aduh ini motor gitu. Habis itu udah gitu ya, hilang gitu aja. Nggak mungkin kita mimpiin dia, kecuali dia ganteng banget atau dia cantik banget gitu ya. Terus sempat ke spot di pikiran kita ya. Oke. Bu, pola-pola apa yang mungkin bisa identik dengan mimpi yang mengarah ke gini. Saya percaya bahwa setiap kejadian itu akan ada tandanya. Ya entah kita mau buang air aja ada tandanya. Ya. Kita mau sakit aja ada tandanya gitu ya. Betul. Dan saya yakin juga mimpi itu ada tandanya. Ada nggak pola-pola yang kerap kali berulang sebagai sebuah mimpi? Boleh sebut mimpi apa aja? Yang mengidentikan ini kita siap akan menuju ke tangga sukses berikutnya, atau justru sebaliknya? Apa ininya tandanya? Ini dari berdasarkan yang pernah konsultasi dengan Bu Evelyn ya. Biasanya tiap orang berbeda-beda sih. Oke. Tapi ada misalnya mimpi tentang ganti-ganti pakaian, nyobain pakaian. Itu biasanya ada hubungannya dengan persona dia. Dengan peran-peran yang dilakukan dalam kehidupan sehari. Pak Daniel di sini sebagai host. Kalau di rumah Pak Daniel sebagai suami dan sebagai ayah mungkin. Terus kalau di pekerjaan mungkin sebagai atasan atau sebagai bawahan. Itu kan peran-peran yang dilakukan. Nah, mungkin ada masalah dengan peran-peran itu, misalnya Pak Daniel nggak suka nih jadi host sebenarnya gitu misalnya. Iya. Nah itu Pak Daniel nyobain baju, itu ada masalah dengan itu. Ada pakem umumnya gitu. Terus apalagi ya, banjir. Yang hubungannya dengan air, itu biasanya ada hubungan dengan emosi. Biasanya, misalnya kita banjir,
Di buku saya tuh ada contoh dari kolam renang air nih kan, dari kolam renang berubah jadi banjir bandang. Nah itu berarti emosi yang tadinya udah muncul yang harusnya dia sadari, dicuekin, berubah jadi banjir bandang. Akhirnya biasa jadi tsunami itu kalau nggak diladenin lagi. Jadi mimpi itu ada intensitasnya gitu. Nah itu biasanya ada pakem-pakem umumnya itu biasanya urusannya dengan emosi, kemarahan yang ditahan gitu. Berarti ini kita harus bisa lebih memahami tentang arti mimpi dari sudut pandang diri sendiri ya. Betul, mengenal diri sendiri kan. Iya. Oke, baik. Kita udah nggak punya cukup waktu lama lagi sehubungan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Evelyn. Tapi kalau Anda mau cari bukunya, ini buku Misteri Mimpi, Perspektif Psikologi dan juga Budaya. Ini saya sih bilang beliau nomor 1 lah ya untuk bisa membrandingkan diri si ekspertis perspektif psikologi dan juga budaya sehubungan dengan Misteri Mimpi. Ibu, ada yang mau disampaikan nggak kira-kira kepada Sparisus yang dengerin podcast Bincang Bersama kita hari ini tentang mimpi? Ataukah mungkin mencoba untuk mengajak membuat banyak sekali Evelyn lain di luar sana? Iya, saya nggak keberatan, tapi coba dianggap lebih serius mimpi-mimpinya, jangan dicuekin, terus kemudian dicatat dalam jurnal yang khusus untuk mimpi. Mengenali diri sendiri itu jauh lebih baik daripada kita mengenal orang lain. Oke, baiklah. Mungkin sedikit buat Anda yang mau interaksi, di kolom yang biasa kami tampilkan, kalau Anda mau tulis mimpi Anda apa dan artinya apa, silakan ya. Tapi jangan lupa miliki buku ini. Harga spesial untuk Anda. Dan ini kami bahas di program Book of the Week. Jadi saksikan terus kanal YouTube Smart FM. Bu Evelyn, terima kasih waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan saya mimpi ketemu Ibu ya. Nanti malamnya. Sampai ketemu di podcast Bincang Bersama berikutnya. Sampai jumpa. Bincang Bersama.